Konnichiwa Mina, Nanda Mitsuketa des. Jadi sekarang ini kalian bisa ngeliat kalau ambience-nya berbeda ya. Yang biasanya kalian tahu kalau gue itu biasanya ngambil video di dalam ruangan, tapi kali ini gue di luar ruangan. Jadi gue memang kepengen bikin review diecast dan juga review collection gue yang lainnya itu di sini, di bagasi mobil. Dan kali ini gue kepengen sebagai perdana ya, jadi gue memang bikin segmen. Jadi nama segmennya itu adalah trunk view. Jadi gue membuat suatu review dan lainnya tuh di sini, di bagasi mobil. Dan kali ini yang pengen gue review juga cukup spesial nih, Tomodachi semua. Jadi apakah itu mobilnya, kalian bisa lihat di setelah ini. Gue taruh di dalam di atas kursi aja. Menurut gue nih posisinya paling oke sih. Jadi diecast-nya adalah ini dia, versi Mercedes-Benz W124 atau Mercy Boxer. Jadi ini diecast koleksi pribadi gue ya. Ini salah satu memang mobil favorit gue nih, Mercy Boxer nih. Dan kebetulan juga gue dapetnya yang cukup spesial mobilnya. Bukan cukup spesial, malah bener-bener spesial. Mercedes-Benz 500E. Berarti ini dia pakai mesin V8 dan ini dia model yang paling flagship ya di antara semua Mercy W124 atau Mercy Boxer. Untuk warnanya sendiri dia ini anthracite metallic, atau kalau bisa kalian lihat dari warnanya ini warna abu-abu ya. Oke, langsung gue buka aja ya ini dari outer boxnya. Untuk kondisinya sendiri ini masih benar-benar bagus sih kalau menurut gue di bagian outer boxnya. Kalau kalian belum tahu, ini itu dia mini champs keluaran yang paling awal. Gue mungkin nggak terlalu paham ya banget tentang mini champs ini, tapi yang pastinya yang box warna abu-abu ini dia keluaran tahun 90-an kayaknya, sampai tahun 2000-an awal. Kalau kalian ada yang lebih paham tentang mini champs ini bisa komen di bawah ya. Untuk skalanya dia skala 1:43 ya. Untuk detailnya ini di bagian kolongnya, bagian belakangnya seperti ini nih, metal 1:43. Langsung aja gue buka nih outer box ya. Jadi memang udah benar-benar loose tightening ya, udah nggak terlalu kencang lagi emang bagiannya. Wajar aja emang nih diecast udah berumur soalnya. Oke, gue pindahin outer boxnya. Untuk di bagian akriliknya sendiri juga udah loyo sih sebenarnya ya. Nih kalau gue buka nih langsung kebuka dia tuh. Jadi emang harus hati-hati sih. Dan kebetulan juga gue dapat kondisi akriliknya juga masih oke. Dibilang perfect juga enggak, gue bisa bilang ini decent atau layak. Lebih kelihatan scratch sih memang, mungkin nggak terlalu kelihatan banget, tapi yang pastinya ini udah berumur ya, Tomodachi semuanya. Oke, ini adalah tampak depan dari Mercedes-Benz 500E skala banding 1:43. Ini bagian samping, ini bagian belakang seperti ini ya. Dia pakai lampunya seperti ini. Dan kebetulan gua kan review juga di ini ya, di bagasinya Mercy W124 atau Mercy Boxer. Kalau di sini bedanya dia pakai lampunya yang atasnya warna putih, yang bawahnya warna merah. Kalau yang di sini di diecast ini dia, ini gue perjelas, ini bisa kelihatan ya dari sini. Harusnya yang di bagian taillight atau lampu belakang ini, nah sini nih harusnya dia berwarna kuning. Tapi memang di Mercy W124 itu ada opsi taillight yang seperti ini. Dan gue pun sebenarnya juga lebih suka taillight yang begini karena kelihatan warna lampu shade-nya itu. Kita balik lagi ke sini ya. Ini bagian sampingnya seperti ini dan bagian samping kanan seperti ini. Untuk kondisinya gue sebenarnya dapetnya nggak terlalu perfect, tapi
gue bisa bilang ya memang diecast metal yang seperti ini ya, dia kalau udah berumur kalian bisa lihat ya ada permukaan atau surface yang agak kasar nih di bagian atapnya. Tapi pastinya dia bahannya metal bro, tuh. Bener-bener bahannya tuh keras dia tuh. Untuk bannya dia karet ya, dan bagian kolongnya seperti ini. Tadinya nih dia agak nih ada bekas tempelan kertas gitu, tapi udah gua ini tarik. Untuk ceritanya sendiri si Minicam 143 Mercy Boxer 124500E ini gue dulu dapet di bulan September tahun 2023 dulu nih. Gue dapet nggak sampai gope waktu itu. Soalnya tuh kalau nyari Minicam Mercy gini nih atau BMW gitu ya, itu harganya tuh yang model kayak gini ya, misalkan Mercy Boxer atau misalkan ambil Mercy Tiger. Kalau BMW ya mungkin BMW seri E36 atau E30 gitu tuh harganya kecenderungannya nggak nalar gitu. Jadi memang harganya juga yang nggak sehat lah gitu, di atas rata-rata lah, di atas gope. Tapi kebetulan gue dapet nih di bawah gope, dan menurut gue bener-bener decent banget lah dengan dapat harga segitu. Tapi memang kondisi tidak sempurna ya. Untuk eksteriornya dia warnanya antrazit metalik, warna abu-abu, tapi dia interiornya yang warna hitam, yang Schwarz, warna hitam. Bahasa Jermannya Schwarz ya itu. Kalau Jepangnya burak tuh. Tapi itu jatuhnya ejaan katakana sih memang. Untuk mobilnya ini dia left hand drive ya, karena memang 500e itu semuanya left hand drive, nggak ada yang right hand drive. Kalau ada berarti konvertan. Kalau gue lihat sih memang ini dia yang European market ya, karena dia pakai ini nih di bagian platnya nih yang panjang. Kalau yang USDM dia pasti beda. Ini udah kayak review mobil beneran ya. Tapi yang gue bingung kenapa di sini tuh nggak ada wipernya di sini tuh. Kalau gue lihat ya detailnya. Terus kalau kalian lihat di sisi lain, di sini tuh agak kecenderungannya berantakan ya nih. Coba gue ini ya ganti angle di posisi depan mobil lah. Oke, ini selanjutnya gue anggap aja nih sebagai live ini ya, live position. Jadi kurang lebih ini sampingnya Boxer nih dia seperti ini ya semuanya angle-nya. Nah, kita langsung ke depan untuk melihat perbedaannya, karena kalau gue lihat nih Boxer di 143 ini kayak ukurannya kurang tepat ya, atau kurang proporsional. Jadi kalau gue lihat ini agak naik dikit nih. Tuh, kalian bisa lihat ya, Tomodachi sekalian. Jadi coba kita ke bagian depan versi box. Nah, untuk bagian depannya dia emang gini ya si Mercy Boxernya. Kalau kalian lihat nih kayak ada beda dikit kan di situ. Kalau dari grill dia memang agak lebar dikit harusnya. Kalau kalian lihat yang bentukan aslinya, kalian bentuk diecastnya nih kayak agak lebih ramping. Dan juga kita bisa lihat ya kalau di Mercy yang ada badge yang kayak gini, yang tegak kayak gini kan ada penyangga yang cukup keras ya dia. Tapi kalau di bentuk mainan kayak gini tuh dia emang ringkih banget. Jadi kalau misalkan jatuh nih ada kemungkinan dia bisa rusak atau lepas gitu dia. Kurang lebih gitu ya kalau dari komparasinya. Selanjutnya gue mau show ke kalian di bagian belakangnya. Tadi kan bagian depan tuh udah, sekarang di bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya dia seperti ini ya. Untuk Mercy Boxer model yang pre-facelift ya, pakai model bagasinya tuh berbeda sama yang facelift model. Kalau kalian lihat di sini nih, ini kan ada claddingan atau bukan claddingan, ya anggap aja gitu ya. Gue agak sulit kira-kira spellingnya gimana, tapi yang pastinya di bagian belakang bagasinya ini untuk yang facelift model dia seperti ini, dan untuk facelift model udah beda lagi dia. Terus bagian belakang nih, pertama ya di bagian frame plat nomor nih, ini kan kalian bisa lihat ya kalau di bagian taillightnya ini atau lampu belakang ini tuh ada suatu jarak lah di sini. Tapi untuk di market tertentu misalkan ya kayak di Amerika gitu sama Jepang, itu dia ini tuh bagian belakangnya tuh tebel kayak ditempel gitu untuk menyesuaikan frame platnya negara mereka masing-masing.
ini coba gue cantumin ya di dalam sini, itu dia modelnya tuh berbeda. Nah kalian kalau ngeliat yang diecast ini, dia juga udah gue sampein ya tadi, ini yang European market sama kayak Indonesia. Jadi kalian bisa tahu kan kalau negara-negara Eropa gitu, salah satunya kayak negara yang di stiker ini, Deutsch atau Jerman, itu kan pakai plat tuh panjang ya. Nih jaraknya segini nih, pas banget sama frame yang ini. Frame ini dimulai dari kiri nih sampai ujung sini itu kan plat Eropa. Sedangkan kalau Indonesia dia seperti ini ya. Memang plat Indonesia tuh memang panjang tapi dia lebih tebal ke atas gitu. Kalau plat Eropa kan emang lebih ramping ya dia modelnya. Ini untuk perbandingannya. Untuk lampunya dia juga ada yang udah gue sampein juga tadi. Yang ini dia model yang atasnya putih, yang bawahnya merah, atau cuman ada 2 kombinasi warna. Kalau ini dia ada 3 kombinasi warna. Ada warna putih, warna kuning, dan juga yang paling banyak bagiannya adalah warna merah. Jadi kalau kalian nih lihat perbandingan ya, gue taruh nih misalkan 1:43 nya Mercy Boxer, gue taruh di atas bagasinya nih, gue taruh sini, kita lihat perbandingannya antara skala 1:43 dan juga skala banding 1. Ini bener-bener kayak unik ya lihatnya. Ketika misalkan kalian memiliki mobil impian kalian di sini, ini ada mobil bener-bener mobil aslinya, terus ini mobil yang bentukannya diecast atau scale model gini perbandingannya. Kalau menurut gue ya, ini kalau kalian ada yang mau ngoleksi ini nih, oke-oke aja. Tapi saran gue, kalian cari yang harganya miring kayak gue dapat kan harganya miring. Meskipun ya kayak semua itu kembali lagi kepada kalian. Tapi kalau menurut gue, kalau mau ngambil yang ini, itu kalian cari mini jam skala 1:43 yang box warna hitam, itu lebih bagus. Tapi memang kalian harus hati-hati ya, karena kalau yang ini kan dia masih metal ya, masih kelihatan oke lah. Tapi gue pernah nemu ya satu waktu yang 500 ini dia mobil catnya warna hitam ya, si diecastnya ini itu bener-bener di sekujur bodinya semua, gak cuman atapnya doang, belakang, depan, kanan, kiri itu semua bener-bener ada yang namanya rintis, dan itu rintisnya parah banget. Emang PR-nya diecast itu yang memang dia aktual ya, karena memang kan 1:43 itu kan marketnya buat market yang ini boy, mobil aktual ya, modelnya benar-benar aktual. Jadi kalau catnya sendiri gue kurang tahu ya, mungkin kalian ada yang lebih tahu, tapi pastinya ini benar-benar yang dia catnya itu ringkih gitu. Jadi gue saranin ini kembali lagi ke kalian ya. Kalau kalian mau ngambil yang box hitam boleh, tapi kalau kalian mau ngambil yang box warna abu-abu nih ya, kayak ini yang model yang paling tua juga aman-aman aja. Hai minasama, waktunya kita kembalikan skala 1:43 ini ke dalam boxnya. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau misalkan nih kalian ada yang paham nggak kalau gue ini ketika pembukaan ya memakai bahasa Jepang tuh, kalian ada yang paham nggak? Misalkan nih konnichiwa mina nanda mitsuketa desu gitu, mungkin kalian kalau ada yang belum tahu itu maksudnya halo semuanya gitu, aku dengan nanda mitsuketa gitu. Dan memang kalau bahasa Jepang itu memang bervariasi ya, bebas gitu. Dan memang gue juga sedang belajar ya bahasa Jepang, dan menurut gue ketika mencampurkan suatu culture ya, misalkan kalau kalian lihat ya, ini kan mobil Eropa ya, Mercedes-Benz, tapi nyatanya di Jepang itu banyak banget Mercedes-Benz beneran, dan fansnya tuh ada banyak. Kalian tahu nggak ini fun fact ya, di series Mercedes-Benz 500e atau E500 ini dia kedua paling banyak di dunia. Yang pertama diduduki oleh Amerika, yang kedua di Jepang. Makanya lucunya di situ, bahkan lebih banyak daripada di Eropa sekalian. Di Jepang itu ada sekitar ribuan ya, tapi gue yakin ada juga udah ada yang lari ke Amerika, ada juga yang udah lari ke Eropa terutama ya gitu. Kalau di Indonesia itu secara resmi dia nggak dijual di sini,
tapi yang pastinya dia di Indonesia ada yang punya, itu ada. Mungkin kapan-kapan gue bahas ya untuk lebih detail untuk series Mercedes-Benz 500e ini. Sebaiknya kita kembalikan saja ke dalam boxnya. Sebetulnya gue lebih suka punya diecast ya, atau mainan itu di environmentnya itu kayak punya dioramanya gitu sih. Cuman diorama 143 itu ukurannya besar gitu kan, jadi gue nggak punya storage. Jadi satu-satunya model ya, scale model yang gue bikinin atau gue sediain diorama itu cuman skala 1:64 atau mini scale. Oke semuanya, thank you sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian suka ya apa yang udah gue sampaikan di sini, dan kalau ini adalah wishlist kalian, mudah-mudahan wishlist ini akan segera tercapai. Hai, arigato tomodachi, thank you.